Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alifba, salam NKRI dan salam baik hati untuk kita semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sungguh sangat istimewa. Beliau dari Jakarta. Beliau ini adalah Gus Arwani. Biasa kawan-kawan menyebutnya Gus, padahal beliau ini adalah Kiai Haji Arwani Tomafi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi P3 MPR RI. Kita sapa bersama-sama. Jumpa kita kali ini dengan Gus Arwani. Selamat sore Gus Arwani. Selamat sore. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ke studio Alifba TV ini Gus. Terima kasih semua kehormatan Gus. Luar biasa, udah lama sekali nggak berjumpa secara fisik dengan Gus Hayat. Favorit saya ini. Sama, tidak ada Gus yang seindah Gus Arwani ini. Oh. Ya. Dan saya kebetulan sangat adem dengan panjenengan Gus. Jenengan seorang yang bagi saya adalah inspirator bagi saya dalam kehidupan keseharian. Dan tentunya dalam kesibukan sehari-hari ini Gus Arwani menyempatkan hadir ke studio Alifba ini. Terima kasih. Dan Gus Arwani ini dalam kesibukannya ke Banjarnegara ini datang ini pakai pesawat, kapal atau mungkin darat nih guys. Iya, jadi sekarang lebih nyaman ya perjalanan kita pakai darat. Iya. Apalagi nggak perlu pakai PCR. Kalau naik pesawat kan harus pakai PCR ya. Nggak tahu kenapa kalau naik pesawat harus PCR, kalau kita bergerak pergi naik mobil, naik kendaraan umum nggak pakai PCR, jadi lebih enak pakai mobil aja. Pakai mobil. Ya. Lebih aman ya Gus ya. Lebih aman. Situasi COVID. Padahal ini yang perlu diwaspadai ini kan adanya gelombang ketiga COVID ini ya Gus ya. Ya semoga pandemi ini segera bisa menjadi endemi ya. Kita sudah bisa mengatasi semua. Ada keterbatasan, tetapi juga luar biasa kebersamaan kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Akhirnya kita bisa perlahan-lahan keluar dari krisis, terbiasa ya kehidupan normal dalam situasi pandemi seperti ini. Oke. Gus Arwani ini sebagai sekjen di P3, ketua fraksi MPR RI, apa nggak lelah gitu loh, yang harus turun dari kabupaten, provinsi, seluruh Indonesia. Tapi kelihatannya fresh. Ya, jadi alhamdulillah setiap apa yang menjadi tugas pekerjaan yang sudah menjadi komitmen kita, saya kira harus menjadi sesuatu yang kita merasa happy untuk mengerjakan. Tentu ya bismillah ya, ada kewajiban, ada hak ya. Ini bagian satu kewajiban, tuntutan ya selaku sekjen P3 ya. Juga harus mampu untuk membagi waktu antara kegiatan partai ya, lalu kewajiban untuk menyapa silaturahmi seperti sore hari ini berkesempatan sowan di Gus Hayat. Alhamdulillah. Pernah dimarahin sama istri nggak sih? Istri selalu ditinggalin gitu loh. Pernah nggak Gus? Iya, pernah. Pernah ya? Pernah ya. Walaupun awalnya kita sudah sama-sama punya komitmen ya, bahwa risiko dari sebuah profesi tentu selalu ada. Ya. Seperti seorang politisi ya. Banyak waktu ya tersita, bahkan selalu ya kita nggak tahu ya, akhir pekan justru lebih banyak undangan ya, kegiatan yang harus kita hadiri, waktu yang mestinya untuk keluarga tersita ya, sempat kalau protes tapi ya alhamdulillah ya. Jadi nggak ada weekend ya Gus ya? Ya kalau dalam komitmen keseharian tentu dalam satu minggu ada 1-2 hari, atau beberapa kali kesempatan kita pergi juga mengajak istri. Ya. Luar biasa. Ya, kalau baik kegiatan di DPR ataupun juga kegiatan di partai, sebaiknya memang ya saya menyarankan untuk membawa istri gitu. Oh ya, begitu ya? Lebih aman. Oke Gus, ini yang saya tahu, Gus ini kan anak kiai.
mumpung ini lagi hari santri nih Gus. Ya. Boleh nggak sih hukumnya seperti apa sih santri berpolitik gitu? Boleh apa enggak? Fardu kifayah. Fardu kifayah ya? Harus ada santri di antara kita yang aktif terjun secara langsung dalam politik praktis. Kenapa? Karena sistem ketatanegaraan kita Indonesia ini dibangun sebuah mekanisme demokrasi pemilu yang di dalamnya ada partai politik. Melalui partai politik itulah rekrutmen kepemimpinan, ya, mulai dari presiden, gubernur, bupati, ya, lalu kebijakan-kebijakan politik, anggaran, ya, kebijakan di bidang legislasi, ya, semuanya bermuara pada partai politik. Oleh karena itu penting bagi santri, ya, untuk terlibat aktif di dalam siasa, ya, Oke. politik praktis. Oke, luar biasa. Jadi gini Gus, kadang-kadang ada orang yang berpendapat ya, jangan masukkan anaknya di pondok pesantren, ya, jangan pilih menantu anak santri, ya, nanti akan dikasih makan apa gitu. Itu sangat miris ya. Masih ada anggapan bahwa anak santri itu seperti itu. Makanya saya tanyakan fardu kifayah tadi ya, tentang berpolitik, santri berpolitik gitu ya. Jadi saat ini masih ada banyak yang beranggapan seperti itu gitu loh. Jadi saya minta saran pendapat untuk para santri itu untuk ke depan ini harus bagaimana untuk menghadapi situasi dan kondisi politik di Indonesia ini. Inilah kita ini sejarah proses perjalanan Republik ini nggak terbaca secara utuh. Bagaimana peran santri sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan sampai sekarang luar biasa perannya. Bagaimana dulu ya muncul syarikat dagang Islam, lalu di dalam proses pembentukan pemerintahan, ya, peran santri, ya, peran sosok Kiai Wahid Hasyim, peran sosok tokoh-tokoh, ya, ulama yang lain di dalam bagaimana merumuskan Pancasila harus dilihat secara utuh. Sehingga kalau kita paham itu maka nggak ada lagi ya memposisikan santri dalam kategorisasi pinggiran, ya. Jangan melihat dari sisi bahwa santri berada di pesantren yang sepertinya nggak ngerti dunia luar dan sebagainya. Tapi kita lihat sosok Kiai Ma'ruf Amin mampu, ya, Gus Dur dulu kita lihat. Banyak juga tokoh-tokoh lain yang nggak perlu kita sebut satu persatu, luar biasa mewarnai, ya, bukan hanya saja mewarnai kehidupan berbangsa bernegara, tapi menjadi pilar penting. Misalnya soal kehidupan beragama, bagaimana peran santri, ya, peran ulama, peran pesantren di dalam menyuguhkan Islam yang teduh, Islam yang damai, sehingga kita lihat sekarang ini luar biasa nikmatnya kehidupan kita berdampingan dengan sesama warga negara dari berbagai, ya, suku bangsa. Tidak tukaran ya Gus. Ya, alhamdulillah. Surga bagi para umat beragama Indonesia. Ya. Dan ada di sana adalah santri. Luar biasa. Gini Gus, Gus Arwani kan pasti sudah keliling di beberapa negara nih, melihat kedamaian di Indonesia ini dengan maraknya pondok pesantren, santri-santri ini yang bisa mewarnai keteduhan, kedamaian di Indonesia ini. Dengan adanya kedatangan hadirnya Islam yang saat ini tanda kutip agak aneh ya menurut saya kaum santri gitu ya. Nah ini santri harus bersikap bagaimana? Kalau dulu kan mbah kita begini Gus, wis sing waras ngalah. Kalau sekarang itu harus bagaimana? Yang waras jangan ngalah atau gimana? Loh ini santri ya? Iya. Karena santri saat ini kan butuh melek. Konteksnya kalau yang waras ngalah itu adalah, ya, bagaimana kita menampakkan, ya, sikap untuk tidak menang sendiri. Ya. Kita harus memberikan teladan, memberikan contoh kepada
masyarakat, kepada di antara kita, ya, bahwa ada sikap kebersamaan yang harus kita bangun. Nah, kebersamaan itu, gotong royong itu harus ada unsur, ya, menanggalkan ego, menanggalkan sikap mau menang sendiri. Itulah saya kira yang harus dipahami dari sing waras ngalah. Ya. Tapi kalau dalam konteks kepentingan ya yang lebih luas daripada itu, misalnya bagaimana kita menghadapi paham-paham yang merongrong Pancasila, bagaimana kita menghadapi satu pemikiran yang mencoba mendegradasi agama, ya kita harus tegas. Ya. Kenapa? Karena kita punya Pancasila. Betul. RI, ya, NKRI ini dibangun dengan pondasi Pancasila. Ulama, tokoh-tokoh bangsa susah payah untuk membangun itu bertahun-tahun, sehingga kita harus tegas gitu loh terhadap paham-paham yang mencoba merusak tatanan 5 sila di Pancasila itu. Sangat setuju, Gus. Terus perhatian nih, Gus. Perhatian pemerintah terhadap kaum santri itu sudah seperti apa tahapannya saat ini, Gus? Ya, alhamdulillah. Jadi afirmasi ataupun juga perhatian yang sambil minum dulu nggak apa-apa loh, Gus. Ini minuman hebat. Iya, ini, enak rasanya ini. Ya, ini dari buah maja, Gus. Bisa untuk menyembuhkan asam lambung, anemia, paru-paru, gitu, Gus. Ya. Diabetes sembuh insya Allah. Ya. Termasuk juga bisa awet muda, Gus. Awet muda ya. Nah, ini yang kita cari ini. Harmonisasi agar keluarga sakinah mawaddah warahmah ini ada di sini. Perlu ini dicoba, dipraktekkan dulu. Gitu ya. Ya, gimana Gus tadi, Gus? Ya. Jadi apa tadi? Peran pemerintah sejauh mana ya, pada santri ini, Gus? Kita lihat ya kehadiran negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bawah Kementerian Agama selama ini sudah memberikan porsi yang luar biasa kepada pendidikan keagamaan, termasuk juga di dalamnya adalah pesantren. Dan melalui undang-undang pesantren kehadiran negara itu dipertegas lagi. Kita lihat memang ada plus ya, minus ya, ataupun juga ada beberapa hal yang memang harus kita sempurnakan, kita lengkapi. Termasuk bagaimana kesadaran harus kita bangun bahwa masyarakat ya mereka sukarela memberikan bantuan ya terhadap pemerintah, terhadap negara di bidang pendidikan. Tanggung jawab pendidikan ini kan ada di negara. Betul. Tetapi ya kita lihat masyarakat secara sukarela membangun sekolah, membangun madrasah untuk mengcover ya, kekurangan di bidang pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah. Oleh karena itu penting untuk kita pahami bahwa pendidikan bukan harus dimaknai, jangan dimaknai bahkan. Ini pendidikan ya, infrastruktur milik pemerintah. Betul. Sekolah milik pemerintah, madrasah milik pemerintah. Yang ini milik swasta atau milik masyarakat. Sehingga jangan ada misalnya pola pikir yang didahulukan harus sekolah milik pemerintah dong, sekolah madrasah milik pemerintah gitu. Saya kira itu harus kita rubah ya, mindsetnya harus dipahami betul bahwa masyarakat ini sudah sukarela, mereka ikhlas membangun ya dengan kesadaran mereka untuk menyediakan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu kehadiran undang-undang pesantren, lalu kemarin Perpres pendanaan penyelenggaraan pesantren harus disambut baik ya, dan mari kita kawal implementasi dari undang-undang pesantren. Perpres itu betul-betul ya memberikan ruang yang luas bagi santri untuk siap menyongsong ya. Kita tahu rencana pembangunan jangka panjang ya, tahap berikutnya. Tahun ini, periode ini ya, di akhir tahun periode ini 2024 adalah akhir RPJP ya, 2005-2024. Selanjutnya 2025 sampai 2045 akan menjadi pertaruhan bagi kita, termasuk di sana adalah santri. Oleh karena itu kita harus sambut ya
komitmen pemerintah untuk hadir, komitmen negara untuk membersamai santri, pesantren dan seluruh lembaga pendidikan keagamaan. Kalau menurut Gus Arwani, peran serta pondok pesantren saat ini untuk Indonesia sudah bagaimana? Perlu kita tingkatkan kembali atau mungkin harus seperti ini atau bagaimana? Karena saat ini saya lihat banyak pondok pesantren yang dadakan ya, kayak tahu ya, tahu bulat dadakan itu kan, digoreng dadakan gitu kan, kayak sari mie instan. Saat ini banyak itu fenomena yang seperti itu. Cara mensikapi ini. Ya, jadi membangun bangsa ini nggak bisa sendirian, nggak bisa lalu klaim satu kelompok. Ini prestasi kami, ini prestasi saya dan sebagainya. Kita harus bersama-sama. Seperti menghadapi pandemi ini, kebersamaan. Kita punya keterbatasan, tapi kalau modal kebersamaan, modal persatuan, insya Allah ini akan bisa memberikan potensi positif, energi yang positif untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu kita sekarang ini di dalam menghadapi disrupsi pandemi, alhamdulillah kita bisa perlahan-lahan keluar dari krisis. Di samping juga misalnya terkait dengan beberapa tantangan di bidang krisis iklim persoalan lingkungan hidup, lalu juga persoalan hak-hak politik masyarakat, warga negara. Saya kira itu tantangan yang harus kita hadapi bersama, termasuk di dalamnya adalah santri. Karena santri mereka dididik bersama-sama dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu modal santri pesantren yang seperti itu harus kita justru perkuat. Nah, soal pesantren yang dadakan saya pesantren itu ada santri, ada kiai, ada ustadz, ada asrama, ada masjid, musola di sana, dan berbaur dengan masyarakat. Nggak boleh pesantren eksklusif. Gitu ya? Iya. Nantinya mereka itu kan kemana? Ke masyarakat kan? Iya, betul. Mereka nggak akan terus diam di situ. Nah, karena mereka akan ke masyarakat, maka saya kira hal yang paling penting dari pesantren adalah mampu berbaur dengan lingkungan di sekitarnya. Itulah kekuatan pesantren di Indonesia. Ya, karena saya ada pemikiran begini ya. Tadi ada santri untuk berpolitik itu fardu kifayah. Saya ada pemikiran kok jangan sampai nih di Indonesia itu nanti ada sebuah politik identitas. Ya, sekarang kan ada gitu ya seperti itu gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi harapan besar kami Gus Arwani yang saat ini berada di kepemerintahan ya sebagai ketua fraksi P3 di MPR RI, tentunya sudah tidak ada lagi kata-kata butuh aturan tentunya masyarakat. Banyak yang ngomong begini, kriminalisasi ulama. Saya lihat di kampung ada kriminalisasi ulama, Gus. Kenapa di medsos itu ada kriminalisasi ulama? Ya, saya melihat saya pernah jalan-jalan di Timur Tengah, banyak yang susah menjalankan kegiatan-kegiatan di luar lembaga gitu ya. Kalau di Indonesia saya lihat itu kan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, pengajian di perempatan jalan ditutup, di mana aja boleh. Kriminalisasinya di mana? Iya, jadi kita kan punya Pancasila ya. Ada sila pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara ini bukan lalu bermain dengan simbol ketuhanan, tetapi negara ini ingin menghadirkan sebuah kehidupan keagamaan yang kita yakini dan sejarah telah meyakini bahwa faktor ataupun juga sisi keagamaan ini mampu memperkuat kebersamaan, memperkuat NKRI ini. Oleh karena itulah politisi-politisi seperti Partai Persatuan Pembangunan yang berasaskan Islam mencoba untuk menjaga sisi keagamaan yang memang sangat kuat dalam historisitas keindonesiaan kita. Bukan dalam
kerangka ini main simbol ya, ini main identitas ya, enggak ya. Iya. Ya. Tidak harus dengan begitu, passion tertentu ya, Gus. Kita justru ingin mencoba menegaskan kembali bahwa penguatan atas sila-sila pertama, kedua, ketiga dalam hal ini adalah sila ketuhanan yang Maha Esa itu betul-betul terewejantawahkan dengan baik. P3 dalam kesejarahan, dalam perjalanan politik Indonesia bisa kita baca ya. Kita komit ya kepada NKRI ini, kita komit untuk bersama-sama memilih jalur damai. Ya. Kita bisa hidup bersama-sama ya dengan masyarakat yang majemuk ya, luar biasa. So far so good. Tidak ada surga yang seperti di Indonesia ini. Kita bisa bermaulidan, bersolawatan ya. Tetapi bahwa ada beberapa kejadian ataupun juga hal yang dialami oleh para dai, para ulama terkait dengan teror ataupun juga penyerangan bahkan fisik ya. Nah, itu adalah fakta ya di beberapa tempat. Tentu kita nggak ingin ini terjadi. Oleh karena itu kami juga menginisiasi ya agar untuk betul-betul menjaga ya mereka yang memberikan keteduhan ya, jalur kedamaian melalui para mubalek ya, melalui dakwah itu betul-betul bisa melaksanakan dengan baik, merasa aman gitu loh ya, bahwa misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan ini nggak bener nih ya, ngomongnya, ini nggak pas ini ya bicaranya, saya kira itu persoalan lain ya, Gus. Tapi yang kita ingin coba bangun melalui usulan politik legislasi kita ya, rancangan undang-undang perlindungan para tokoh agama, perlindungan para ulama mubalik itu harus kita baca dari sisi itu. Kita nggak ingin lagi dikebyah-uyah ya, bahwa wah ini kalau ceramah ini pasti begini nih, kalau mubalek ini pasti begini kayak yang itu loh, enggak ya. Ini yang harus kita bedakan, harus kita perjelas gitu. Oke. Ya, jadi Gus, saya andikan Gus, adem rasanya Gus kalau melihat politisi seperti Gus Arwani, sudut pandangnya untuk Indonesia, untuk keberagaman, untuk toleransi, untuk melihat Indonesia yang penuh cinta dan kasih sayang ini, andikan semua seperti Gus Arwani dalam memimpin sebuah politik partai ini, luar biasa Gus. Berharap kami Indonesia ke depan semakin jaya, semakin damai, semakin maju, semakin dihargai oleh dunia. Ya, jadi saya terima kasih Gus. Ngomong-ngomong, santri juga diberi minuman ini. Iya. Ya, biar nggak kena biasa. COVID. Oh. Biar nggak kena COVID. Ya ini kalau Jadi tidak hanya kiainya saja yang dikasih ya. Iya, ya, ini santrinya, jamaahnya. Karena semua. kalau kiainya sehat, kuat, santrinya nggak sehat. Oh, Pak. Jangan dong, Iya. Gus. Jangan, Gus. Istriku harus sehat, anakku harus sehat, Iya, saya harus sehat, santrinya sehat, jamaahnya sehat. Ini semua Indonesia sehat. COVID-19 nggak ada lagi. Amin. Terutama Gus Arwani nih. Ya. Jarang Gus, orang Gus sampai menjadi ketua fraksi P3 di MPR. Jarang Gus. Kami hanya mampu untuk berdoa di sini kampung ini Gus. Alhamdulillah. Semoga, sekarang banyak politisi ya yang berkiprah, mempunyai peran di legislatif maupun di eksekutif. Alhamdulillah sekarang banyak. Tinggal bagaimana sama-sama kita mengawal ya perjalanan para politisi. Siap, kami Gus. semua ini bisa lebih baik ya. Lebih baik dan bisa amanah. Oke Gus, terima kasih Gus. Dan saya berdoa semoga Gus Arwani ini kemudian hari menjadi seorang politisi yang terus memberikan manfaat dan barokah untuk bangsa Indonesia. Berkah, yang penting berkah. Ya, saya doakan ya, suatu ketika nanti saya bisa melihat Gus Arwani jadi Presiden Republik Indonesia. Terlalu jauh. Yang penting politisi yang bermanfaat ya, bisa lebih dekat dengan masyarakat, bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat, Siap, bisa Gus. membersamai umat dengan baik ya. Semoga P3 tetap jaya,
Semoga P3 Amin. masuk 5 besar. Amin. Pada tahun 2024 nanti. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih para pemirsa semuanya. Alhamdulillah bincang-bincang kita dengan Gus Arwani selaku Ketua Fraksi P3 MPR RI. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya mengingatkan kembali bahwa COVID ini masih ada. Waspadai COVID pada tahapan ketiga ini, ya, gelombang ketiga ini. Jadi kita jangan pernah lepas dengan protokoler kesehatan. Jayalah Indonesia, makmur Indonesia, sejahtera Indonesia, damailah Indonesia selamanya. Salam baik hati dari Alif Ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.